Nama David Ginola sangat layak digambarkan sebagai hiburan di atas lapangan. Perangainya yang terlampau mempesona serta liukan tajam yang kerap membuat penggemar terkesima akan selalu diingat sebagai momen ketika Ginola sudah beraksi dalam sebuah pertandingan. Biasa beroperasi di sisi kiri lapangan, Ginola memiliki keahlian dalam menggiring bola. Dia juga seringkali melakukan tipuan dan tak jarang membuat pemain lawan tercengang dengan kedua kakinya. Sudah menjadi sosok yang sangat berbakat sejak muda, David Ginola pernah disebut sebagai pesepak bola terhebat di dunia. Dirinya bahkan sangat disukai oleh legenda sekaliber Johan Cruyff. Namun sayang, terdapat satu noda yang tak pernah hilang dalam karirnya. Dalam sebuah tragedi yang sering disebut sebagai umpan silang, Ginola telah mematikan mimpi seluruh penggemar sepak bola tanah kelahirannya. Dalam perjalanan hidupnya, dia bahkan pernah dinyatakan meninggal selama 8 menit, di mana hal tersebut kemudian membuatnya bisa lebih memaknai arti setiap udara yang dihirup. Lahir di Gassin, Prancis pada 25 Januari 1967, David Ginola memang diberkati dengan bakat bermain sepak bola yang amat luar biasa. Gaya bermainnya di atas lapangan sungguh menggoda. Meski sempat dicap arogan karena ogah membantu pertahanan, Ginola tetap berhasil membuktikan bahwa ketika bola sudah berada di kakinya, maka catatan gol hanya tinggal menunggu waktu saja. Sebelum melakoni perjalanan karirnya yang penuh cerita, Ginola muda sudah begitu terkenal saat tampil di Toulon Cup pada 1987. Dia tampil sangat gemilang di turnamen bergengsi itu hingga membuat namanya disejajarkan dengan banyak bintang semacam Jean-Pierre Papin hingga Alan Shearer. Memulai karir profesionalnya bersama Toulon pada 1985, Ginola kemudian berpindah-pindah kesebelasan dari Racing Club de Paris kemudian ke Stade Brestois. Dia kemudian baru mendapatkan trofi juara bersama Paris Saint-Germain pada musim 1993-1994. Bersama PSG, Ginola mulai dikenal sebagai bintang terbaik asal Perancis. Sayangnya, di tengah karir yang kian berkembang, Ginola mendapat masalah yang terbilang besar. Dia melakukan kesalahan dalam sebuah pertandingan bersama timnas Prancis hingga membuat reputasinya sebagai bintang hancur seketika. Saat itu, atau tepat pada November 1993, Prancis harus meladeni perlawanan timnas Bulgaria untuk bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 1994. Tim ayam jantan hanya butuh hasil imbang untuk bisa lolos, di mana saat itu publik merasa sangat percaya diri jika timnasnya akan bermain di Piala Dunia edisi ke-15 yang hendak diselenggarakan di Amerika Serikat. Mulanya, Prancis sudah mengantongi hasil imbang 1-1 sampai ujung babak kedua. Nahas, harapan publik Prancis untuk menyaksikan ajang Piala Dunia 1994 dengan gembira harus musnah akibat ulah Ginola. Sesaat sebelum wasit meniup peluit panjang, Ginola yang tengah menguasai bola di pinggir lapangan memilih untuk melepas umpan silang ke Eric Cantona. Alih-alih tetap menjaganya hingga selesai pertandingan. Apes, umpan yang diberikan ternyata tidak mengenai sasaran. Bola untuk Cantona jatuh di kaki Emil Kremenlief. Tanpa pikir panjang, Kremenlief langsung memulai serangan balik cepat yang menusuk jantung pertahanan Prancis. Serangan tiba-tiba itu membuat lini pertahanan Prancis koyak, yang mana koordinasi dan komunikasi para pemain jadi berantakan. Mereka gagal menghentikan Kostadinov untuk menjebol jala Bernard Lama untuk kedua kalinya pada menit 90. Bulgaria menang dengan skor 2-1 dan Prancis dinyatakan gagal lolos ke ajang Piala Dunia 1994. Kegagalan yang membuat supporter kecewa itu menimbulkan kerusakan yang tak terelakkan. Mereka mengamuk di stadion dan jalanan Paris. Pelatih Gerard Houllier pun geram dengan menunjuk Ginola sebagai biang kerok kekalahan timnya. Hanya tersisa 30 detik waktu normal, kami akan lolos. Tapi kami ditikam dari belakang dan dengan cara yang paling buruk.
wasit sudah menempelkan peluit di bibirnya ketika Ginola menguasai bola di dekat sudut lapangan. Tapi dia malah mengirimkan umpan silang 60 meter, alih-alih menahan bola. Itu membuat Bulgaria mendapat angin dan memukul kami melalui serangan balik. Tragedi itu pun benar-benar membuat karir Ginola di timnas tamat. Dia tak pernah lagi mendapat kesempatan tampil di timnas dengan hanya mencatatkan sebanyak 17 pertandingan sampai tahun 1995. Tidak hanya itu, Ginola juga harus terusir dari kompetisi sepak bola Perancis dan mendapati bahwa perjalanan membawanya menuju Inggris. Kejadian memalukan tersebut benar-benar mengakhiri karirku. Aku seperti orang lemah yang dihancurkan. Sebelum mendarat di Inggris, Ginola sejatinya nyaris bergabung dengan FC Barcelona. Saat itu dia mendapat penawaran langsung dari pelatih tim Katalan, Johan Cruyff. Legenda asal Belanda itu mengaku sangat menyukai gaya bermain Ginola. Cruyff menyebut Ginola akan sangat berguna jika bermain di sistemnya. Namun Cruyff gagal menyingkirkan pemain asing di Barcelona yang jumlahnya sudah mencapai 6 orang. Akibat terbentur peraturan, Ginola gagal mendarat di Spanyol dan ditampung oleh Kevin Keegan yang melatih Newcastle United. Berkah bagi Ginola, bermain di Inggris justru membawanya menuju pengalaman paling menyenangkan. Bersama The Magpies, Ginola menjadi pemain paling penting dalam menjadikan Newcastle sebagai penantang gelar terbaik kompetisi Liga Primer Inggris. Setelah 2 tahun bermain di St. James Park, Ginola bergabung dengan Tottenham Hotspur dan mampu mempersembahkan 1 trofi Piala Liga musim 1998-1999. Ginola merasa berada di puncak karir sepak bolanya saat membela Spurs, usai melakukan hal-hal hebat, percaya diri, dan mencapai top performance dalam urusan fisik. Setelah itu, Ginola bergabung dengan Aston Villa hingga Everton sebelum akhirnya memutuskan pensiun pada Juli 2003. Setelah pensiun, Ginola langsung meneruskan dunia modeling yang sempat ditekuninya di masa muda. Dia bahkan sempat menjadi aktor dan membintangi sejumlah film. Dia juga pernah bekerja sebagai pencicip wine dan mengelola perkebunan anggur di Provence. Buah dari ketekunannya itu, Ginola sempat menerima medali perak di International Wine Challenge tahun 2008. Dalam suatu momen, dia bahkan sempat dinyatakan meninggal selama 8 menit saat melakoni pertandingan amal. Ginola mengalami serangan jantung sebelum alat pacu jantung menyelamatkan kehidupannya. Menurut Ginola, sebelum mengalami fase mati klinis, dia sama sekali tak pernah memikirkan kematian. Namun setelah itu, dia mulai menata kehidupannya dengan lebih bijaksana. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.